kita ada Deva dan rekan saya Fikri Rifano. Saya Tasya ya. Kami akan menjelaskan simulasi dari materi siklus pengeluaran PT Sumatera Tropical Species atau bisa disebut dengan STS. Baiklah, saya akan menjelaskan profil perusahaan. Informasi perusahaan, nama perusahaan adalah PT Sumatera Tropical Species, alamat Jalan Sungai Buloh, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jenis usaha bergerak di bidang agroindustri pengolahan kayu manis. Jam operasional dari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Instagramnya PT Sumatera Tropical Species. Direktur utamanya Denny S. Arfan, marketingnya STS Space ID. Baiklah, selanjutnya ke sejarah perusahaan. PT Sumatera Tropical Species atau bisa disebut dengan STS merupakan penanaman modal asing atau bisa disebut dengan PMA. Ini bergerak di bidang pengolahan kulit kayu manis yang berdiri sejak tahun 1991. PT Sumatera Tropical Species merupakan memiliki pengalaman 30 tahun yang berkualitas terbaik kepada pelanggannya. PT Sumatera Tropical Species ini mengelola dan mengekspor hasil perkebunannya dari supplier. Selanjutnya yaitu visi misi perusahaan. Visi menjadikan perusahaan terbaik dan terluas dalam memproduksi rempah-rempah Indonesia yang berkualitas nasional dan internasional. Yang kedua yaitu misi. Pertama, meningkatkan komitmen terus meningkatkan mutu layanan produk. Yang kedua, meningkatkan inovasi dan melakukan riset untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, mengutamakan kepuasan konsumen. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk keberlangsungan, keefektifan, dan efisiensi dalam produksi. Baik, saya akan menjelaskan siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah kumpulan kegiatan ekonomi dan pemrosesan informasi yang terkait dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Ada 4 fungsi utama siklus pengeluaran. Yang pertama adalah memesan bahan baku persediaan. Yang kedua, menerima bahan baku persediaan barang dan jasa. Yang ketiga, menyetujui faktur penyediaan. Yang keempat, pengeluaran kas. Tujuan utama dari siklus biaya adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan peralatan dan layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Baiklah, ini beberapa contoh produk yang dihasilkan dari PT Sumatera Tropical Species, yaitu yang pertama cinnamon tea, ini contohnya, terus selanjutnya cinnamon stick, dan selanjutnya cinnamon ground, cinnamon biscuit, dan all produk dari Kasik Broken. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram konteks siklus pengeluaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu diagram konteks siklus pengeluaran. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berbagai fungsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan penting. Yang pertama yaitu siklus pengeluaran. Dari siklus pendapatan mengirimkan pesanan kembali ke siklus pengeluaran. Lalu siklus pengeluaran menyerahkan barang ke siklus pendapatan. Siklus pengeluaran mengirimkan penerimaan barang ke persediaan, persediaan mengirimkan usulan pembelian. Siklus pengeluaran menerima barang dari berbagai departemen mengirimkan usulan pembelian ke siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran menerima bahan baku dari siklus produksi. Siklus produksi mengirimkan kebutuhan bahan baku ke siklus pengeluaran. Selanjutnya yaitu siklus pengeluaran memberikan pesanan pembelian ke pemasok. Lalu pemasok mengirimkan faktur ke siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran melakukan pembayaran ke pemasok. Pemasok mengirimkan barang dan jasanya ke siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran melakukan data pembelian dan data pembayaran ke sistem buku besar dan pelaporan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua, DFD level 0 siklus pengeluaran.
Pada aktivitas siklus pengeluaran ada 4 proses, yaitu yang pertama pesanan, kedua penerimaan, yang ketiga menyetujui faktur, yang keempat yaitu pengeluaran kas. Pada proses pertama kita melakukan pemesanan ke siklus produksi. Siklus produksi mengirimkan pemesanan ke pesanan. Lalu melakukan pesanan ke berbagai departemen dan berbagai departemen mengirimkan pesanan. Pesanan melakukan pengendalian terhadap pemesanan. Selanjutnya yaitu pemasok terhadap pemesanan. Melakukan pesanan pembelian, mencek kepersediaan pemesanan, mencatat siklus pendapatan dari pemesanan tersebut. Dari pemesanan kita melakukan pemasok terhadap pada siklus penerimaan. Siklus penerimaan melaporkan siklus pendapatan. Setelah itu mencek kepersediaan dan melakukan pemesanan pembelian. Dan melakukan simpanan persediaan ke gudang. Yang ketiga yaitu menyetujui faktur. Menyetujui faktur ini pemasok mengirimkan faktur, lalu mencek utang dan melakukan laporan ke buku besar umum. Yang keempat yaitu pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini dari pemasok mengirimkan utang. Utang di sini maksud mengirimkan faktur pembayaran terhadap utang pemesanan. Selanjutnya melaporkan kepada buku besar umum. Selanjutnya yang ke-C kita membahas tentang DFD level 1 siklus pengeluaran. DFD level 1 ini kita melakukan pemesanan. Yang pertama menentukan apa yang dipesan. Dari siklus pendapatan kita melakukan order. Apa yang mau kita pesan. Lalu kita mencek persediaan. Siklus pengeluaran permintaan pembelian. Permintaan pembelian ini mengirimkan laporan apa saja yang akan dibeli. Setelah menentukan apa yang dibeli, kita memilih pemasok. Memilih pemasok di sini juga mengirimkan permintaan pembelian ke siklus pengeluaran. Dari memilih pemasok, melakukan pengendalian persediaan dan berbagai departemen. Setelah itu, kita telah menentukan pemasok, melakukan pemesanan pembelian ke pemasok. Melakukan pesanan pembelian, lalu dari memilih pemasok ke departemen penerimaan, yaitu menerima salinan pesanan pembelian. Nah, selanjutnya itu yang D, DFD level 2 siklus pengeluaran. DFD level 2 ini tentang penerimaan. Yang pertama yaitu menerima barang. Dari pesanan pembelian, kita menerima barang, pesanan pembelian, lalu menerima barang dari pemasok, barang dan selip pengepakan. Mencek kepersediaan, lalu yang kedua, TF barang ke penyimpanan atau departemen persediaan, barang dan laporan apa yang telah dibeli. Yang selanjutnya dari TF barang ke penyimpanan atau departemen persediaan, melakukan pengendalian persediaan dan berbagai departemen ke persediaan. Setelah itu, pengendalian persediaan dan berbagai departemen meminta laporan penerimaan kepada utang. Setelah itu, dari TF, dari transfer barang ke penyimpanan atau departemen persediaan, melakukan pemberitahuan ke penerimaan untuk barang yang dipesan kembali ke siklus pendapatan. Selanjutnya, yang E yaitu DFD level 3,
faktur siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu penagihan faktur. Pertama yaitu kita melakukan pesanan penjualan dari entry pesanan penjualan. Dari pengiriman, mengirimkan slip pengepakan. Penagihan faktur mengirimkan fakturnya kepada pelanggan. Lalu penagihan faktur mengirimkan fakturnya ke penjual, sistem buku besar, dan laporan bulanannya. Yang kedua yaitu pembaruan piutang setelah pelanggan membayar piutangnya terhadap penagih faktur. Lalu pembaruan piutang mengirimkan faktur yang telah didapatkan ke penjual. Setelah itu mailroom mengirimkan daftar pengiriman uang ke pembaruan piutang. Selanjutnya yaitu DFD level 4 pengeluaran kas siklus pengeluaran. Yang pertama pengeluaran kas. Mengirimkan laporan kepada kas, lalu mencek ke pemasok. Jika ada voucher maka dapat potongan terhadap utang dagang. Lalu mencek lagi ke utang apakah sudah melakukan pembayaran kas atau pengeluaran kas. Jika sudah, kita melaporkan kepada buku besar umum. Sekian pembahasan tentang DFD level 0 dari DFD level 1 hingga 4 siklus pengeluaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang G, flowchart siklus pengeluaran. Prosedur pesanan barang dalam siklus pengeluaran. Bagian gudang memulai proses pengadaan barang gudang dengan membuat surat permintaan pembelian 2 rangkap. Kebutuhan barang didasarkan perhitungan dan titik pesan ulang. Untuk barang non-gudang, surat permintaan pembelian berasal dari setiap bagian yang membutuhkan barang. Surat permintaan pembelian dibuat 2 rangkap. Rangkap pertama dokumen permintaan pembelian dikirim ke bagian pembelian. Berdasarkan dokumen permintaan barang, bagian pembelian memilih pemasok dan arsip pemasok dan membuat surat permintaan penawaran harga, kemudian akan menerima surat penawaran harga dari pemasok. Berdasarkan surat penawaran, bagian pembelian membuat perbandingan harga. Apabila sudah diperoleh harga kompetitif dari pemasok yang sudah dipilih, bagian pembelian akan membuat surat order pembelian rangkap 6. Selanjutnya, rangkap pertama dikirim ke pemasok. Rangkap kedua dikirim ke order pembelian rangkap 6. Rangkap ketiga dikirim ke bagian utang. Rangkap keempat dikirim ke bagian gudang. Rangkap kelima beserta surat perbandingan harga, surat penawaran harga, dan surat permintaan penawaran harga diarsip sementara berdasarkan tanggalnya. Rangkap yang keenam akan diarsip permanen berdasarkan abjad. Surat orderan pembelian dikirim ke bagian gudang, diarsip sementara berdasarkan nomor beserta surat permintaan pembelian rangkap 2.